Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Haleluya. Mari kita akan masuk pada ibadah kita di malam hari ini. Kita akan berdoa untuk mengawalinya. Terima kasih Bapak yang besar Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Masih kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan masuk sewa. Karya sungguh
kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Bapak Yahweh berikan. Biarlah segala pujian ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami sehingga apa yang kami dengar kami dapat memahaminya dengan baik dan tentunya diberi kemampuan untuk menjadi pelaku. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pada malam ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata amin. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita merayakan hari ulang tahun pertama ya untuk KPI Aleph Tahun di Jogja ini. Malam ini ada penyerahan anak ya, kita akan berdoa terlebih dahulu, yaitu Nicola Kurnia ya, dengan pasangan Bapak Indro Kurnianto dan Ibu Dian Clara Dunda. Oke, bisa dibawa maju ke depan. Ya, bawa ke sini. Nicola Levi Kurnia. Oke, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk Nicola Levi Kurnia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk penyerahan anak, yaitu Nicola Levi Kurnia yang lahir tanggal 25 Juli yang lalu dan saat ini diserahkan kepada Bapa Yahweh, sehingga terhitung malam hari ini sejak doa ini dinaikkan, anak ini menjadi milik Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Tidak ada kekuatan manapun di atas muka bumi ini yang bisa menjamah anak ini kecuali kekuatan tangan kasih. Jaga lindungi Nicola Levi Kurnia dari segala hal-hal yang buruk. Bapak Yahweh kirim malaikatnya untuk mendampingi dimanapun anak ini berada. Saya mematahkan segala kuasa kutuk keturunan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Saya tolak, saya patahkan kutuk keturunan atas anak ini. Dan mulai malam hari ini Nicola Levi Kurnia totali menjadi milik Bapa Yahweh. Kekuatan sebesar apapun di atas muka bumi ini tidak akan bisa menjamahnya, karena ada kekuatan Bapa yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau pakai kedua orang tuanya, yaitu Bapak Indro Kurnianto dan Ibu Dian Clara Dunda. Tuhan pakai kedua mempelaimu ini menjadi alat untuk mendidik anak ini secara iman yang benar. Karena saat ini anak ini milikmu, maka engkaulah yang berhak untuk memakainya saat ketika Yeshua belum datang dan anak ini masuk di usia sekolah. Tuhan memberi hikmat akal budi di atas rata-rata. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memberikan sedikit masukan berkenaan dengan hari ulang tahun KPI di
kehilangan ini telah bisa bertumbuh dengan sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita pahami, yaitu dalam sistem penggembalaan. Saya tidak akan membaca kitab suci, tetapi apa yang saya sampaikan saya ambil dari kitab suci. Bapak Ibu yang terkasih, pertumbuhan dari suatu kehilangan itu tidak lepas dari kebersamaan, kesehatian tiap-tiap anggota. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazes Lihim, di sana diceritakan bagaimana awal mula pertumbuhan kehilangan yang justru pada masa aniaya besar. Tetapi kitab suci mengatakan mereka tetap sehati, sejiwa, sehingga kalau kita lihat start pertama kali pekerjaan Tuhan mulai maju, dimulai dari 120 orang saat ada perayaan Hari Raya Shavuot. Mereka kumpul di loteng Yerusalem dan terjadilah pertumbuhan yang sangat hebat sekali. Dari 120 naik secara tiba-tiba menjadi 3.000 jiwa. Setelah 3.000 naik lagi menjadi 5.000. Dan setelah 5.000 kitab suci tidak menuliskan angka, tetapi selalu dikatakan sejumlah besar orang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap agar kita bersama-sama memperhatikan bagaimana sih cara kehilangan itu bisa bertumbuh. Saat saya pertama kali ke Kota Magelang, jumlah jemaat hanya 8 orang. Dan ruangannya tidak lebih besar dari ini, sangat kecil. Tetapi justru dari situlah Bapak Yahweh tumbuhkan dengan cara yang sangat luar biasa. Saat itu saya belum tahu tentang hukum Loa. Saya juga belum tahu tentang konsep kekuatan alam pikiran bawah sadar. Saya belum tahu. Yang saya ketahui adalah saat saya berdoa, saat saya pejamkan mata, saya melihat seolah-olah di ruangan tempat kami beribadah ada 100 orang. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya betul-betul mencapai 100 orang. Dan begitu seterusnya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan berikan masukan agar supaya kita bisa mempraktekkan. Yang pertama adalah dalam satu kehilangan itu harus ada penerima tamu. Tadi sudah bagus saya lihat ada penerima tamu yang menyambut kehadiran jemaat yang hadir. Untuk penerima tamu ini juga saya perlu berikan masukan. Tadi saya sudah lihat sangat bagus, yaitu kami disambut dengan senyuman. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena jemaat datang itu kadang-kala membawa beban, membawa masalah. Bahkan ada juga yang datang karena mengalami tekanan. Tetapi akan sangat nyaman jikalau kita melihat mau masuk kehilangan sudah mendapatkan senyuman manis dari penerima tamu. Mungkin penerima tamu punya beban sendiri, tapi ya jangan ditunjukkan kepada jemaat bahwa aku sedang ada dalam beban yang besar sehingga wajahnya cemberut, maka tidak akan menjadi berkat. Ini yang pertama, ya saudara. Kemudian yang kedua, di dalam satu kehilangan harus ada tim besok, harus ada yang mengawasi ini jemaat siapa yang tidak hadir.
itu saudara harus tahu. Saya memang menggembalakan cukup lama, saudara. Tetapi saya punya kelemahan. Saya tidak bisa ingat seluruh jemaat. Tapi saya bersyukur karena Tuhan berikan seorang pendamping, yaitu istri saya yang punya daya ingat yang sangat bagus. Karena dia bisa tahu rumah jemaat dimanapun dia tahu. Nah, itu menjadi contoh agar supaya jemaat itu merasa diperhatikan. Kalau ada yang tidak hadir, ya perlu didatangi, ditanya ada beban apa, didoakan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu dalam satu kehidupan hindari pertengkaran. Jangan memblow up hal-hal yang tidak penting. Saya seringkali hati saya susah karena saya melihat di berbagai tempat di belahan Indonesia ini banyak kehidupan yang jumlah jemaatnya itu masih sedikit, tetapi di dalamnya tidak sehat. Di dalamnya berisi pertengkaran. Kadang-kala pendeta main hantam jemaat dari mimbar. Nah, itu jelas sangat tidak masuk akal. Jemaat dipukulin dengan firman. Mereka datang bukan mendapatkan damai sejahtera, tidak mendapatkan iman, tetapi yang didapat hanyalah rasa jengkel, kepahitan hati. Apalagi kalau Pak Gembala itu, mohon maaf, bocor mulut, itu bahaya sekali. Karena apa? Karena nanti kasus jemaat naik mimbar, nah itu tidak boleh. Saya mengajarkan ini dan ini menjadi satu pegangan untuk saya melayani. Karena saya menyadari bahwa kalau saya tahu kasus-kasus jemaat secara detail, saya tidak bisa berbicara. Karena kalau saya berbicara, saya takut nanti kena sila. Saya bicara ini nanti kena si B. Makanya itulah pentingnya ada tim besok. Oleh karena itu, saya menghimbau agar supaya kehidupan ini mumpung masih baru dan masih murni, bertahanlah supaya kalau ada masalah sekecil apapun segera diselesaikan dengan baik. Karena dengan penyelesaian yang baik, dengan bahasa yang santun, saya percaya pekerjaan Tuhan pasti akan maju. Doa saya untuk seluruh kehidupan, khususnya KPI di Indonesia, supaya tiap-tiap kehidupan akan bertumbuh dengan pesat dan sehat. Dan saya percaya kehidupan di tempat ini pun akan maju, sehat, dan bertumbuh dengan besar. Doa kami selalu, makanya saya katakan siapapun yang ada di, ini istilahnya panggung boleh, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman, bayangkan tempat ini penuh. Bahkan bisa juga membayangkan kita punya tempat sendiri yang lebih besar. Yang apakah ini sesuatu yang mustahil? Tidak. Enggak mustahil, Bapak Ibu. Yakin saja di tengah-tengah kondisi seperti apapun, percayalah, ini hanya masalah waktu saja. Justru dalam kondisi keadaan yang seperti inilah, Bapak Yahweh hendak pamer kepada dunia bahwa aku pun bisa memberkati umat-umatku. Kalau saudara lihat di luar sana, banyak sekali gereja-gereja yang dibakar,
gereja-gereja yang ditutup, gereja-gereja yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan. Oleh karena itulah kita perlu belajar untuk kita menggunakan bahasa yang santun. Kita juga perlu menunjukkan kasih kita kepada orang di luar sana, sehingga kehadiran kehilat di tempat ini menjadi berkat besar bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya saya tujukan saat ini untuk Bapak Gembala, yaitu agar terus belajar. Saya lihat dari pola materi khotbahnya sudah semakin meningkat, semakin bagus, dan saya katakan sekalipun demikian harus terus belajar. Karena apalagi kalau sekarang ini kan zamannya zaman media sosial. Seperti sekarang ini kita shoot ya. Ini berarti kita harus berani bersaing dengan orang-orang di luar sana. Tapi yang penting jikalau kita melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kasih, percayalah Bapak Yahweh pasti tolongin kita. Jadi belajar itu penting. Saya menyadari bahwa saya juga manusia biasa. Saya ingin kumpul-kumpul bersama dengan teman, bersama dengan jemaat. Tetapi terkadang saya harus merelakan untuk saya tetap di dalam kamar dan belajar firman Tuhan. Begitu juga kalau saya memberikan masukan yang lain, yaitu memiliki hubungan dengan jemaat itu seperti keluarga. Saya memperlakukan jemaat itu bukan seperti orang lain. Saya memperlakukan jemaat itu seperti keluarga. Artinya, kalau saya bisa membukakan pintu mobil orang kaya, saya pun juga harus bisa membukakan pintu mobil untuk orang yang ekonominya di bawah. Di mata saya, kaya dan miskin itu sama, karena yang saya layani bukan uangnya, tapi yang saya layani adalah orangnya. Saya tahu, saya sadari bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Kita sekarang sedang menunggu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jadi poin kita itu hanya sampai pada kedatangan Tuhan. Kalau sampai saudara ketinggalan, sekali lagi, kalau sampai saudara ketinggalan, saya bahkan berani mengatakan saudara akan menjadi manusia paling celaka di dunia ini. Karena saudara tidak mungkin bisa menikmati harta yang saudara miliki. Saudara juga tidak bisa menempati rumah yang saudara miliki. Karena siapapun yang tidak mengikuti aturan main dari sistemik yang sudah harus dinyatakan di zaman The Great Tribulation, maka saudara harus tersingkir keluar dari rumah saudara. Makanya saya katakan, ayo himpun iman saudara. Saya mencintai Bapak Ibu sekalian. Saya terus berdoa supaya kehilat di sini semakin hari semakin maju, dan Bapak Yahweh memberkati kehidupan saudara. Saya menyadari saya bukan siapa-siapa, tapi yang saya bisa lakukan adalah, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Yang tentunya dalam hal ini adalah
pelayanan saya. Jadi hubungan antara jemaat dengan gembala, antara jemaat satu dengan yang lain, jikalau akrab, maka tidak akan pernah bisa orang lain masuk dan menjadi pemecah belah. Saya ambil satu contoh, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pendeta, saya kenal cukup baik, dan dia datang ke Magelang. Dia ngomong sama saya, Pak Lukas, boleh nggak kalau saya ajak kayak apa ya, diaken atau majelis atau apa pengurus di sini untuk saya ajak doa bersama, boleh atau tidak? Saya bilang boleh, silakan. Dan saudara tahu, saat itu mereka kumpulin semua pengurus yang ada dan berdoa bersama. Tapi sangat disayangkan, selesai berdoa ternyata Pak Pendeta ini punya maksud lain, yaitu ingin bikin kehilangan di Magelang. Buat saya no problem, karena semakin banyak kehilangan semakin baik, itu menurut saya. Tetapi sayang sekali saat Pak Pendeta ini ngajak pengurus untuk bisa bergabung dengannya, pengurusnya tidak ada yang mau satu pun. Dia berkata, wah saya sudah nyaman dengan Pak Lukas, jadi mohon maaf saya tidak bisa. Ya sudah, kalau tidak bisa ya saya tak minta sumbangan saja, yaitu nampan perjamuan kudus. Ya memang jemaat ini memberi, saudara, tapi sambil ngomong, Pak, tapi kok nggak pernah ya ngajarin kayak begini. Coba bayangkan, saudara, Pak Pendeta ini sekalipun dia terima, tapi dia disekat emat dulu, sehingga sejak hari itu dia tidak lagi datang ke Kota Magelang. Inilah pentingnya kita bersatu, menjalin hubungan kekeluargaan antar gembala dengan jemaat dan antar jemaat dengan jemaat. Kira-kira Bapak Ibu bisa pahami kata-kata saya? Ya. Dan ini betul-betul luar biasa loh Bapak Ibu, karena kita ini menjadi sasaran empuk dari kuasa kegelapan. Sasaran empuk kita, karena waktunya sudah tidak lama. Jadi dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuan, dia coba untuk menyeret anak-anak Bapak Yahweh dengan caranya sendiri. Makanya saya katakan, ayo kita himpun iman kita, buat supaya kita tetap bersatu, berkurang jangan, bertambah iya. Amin. Itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini juga tidak kalah penting yang saya harus sampaikan. Di dalam salah satu kehilangan, jangan sampai ada hutang piutang. Karena kalau sampai saudara terjerat hutang piutang, maka itu saya nyebutnya bom waktu. Bahaya sekali Bapak Ibu. Kalau memang saudara melihat ada saudara kita di kehilangan yang berkekurangan, bantulah. Jangan menggunakan bunga. Apalagi ada jemaat yang jadi rentenir. Saya yakin di tempat ini tidak ada. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Apa yang saya bagikan malam hari ini itu adalah merupakan pengalaman kami. Bagaimana cara kita menumbuhkan pekerjaan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu kalau kita layani dengan sungguh-sungguh, sekali-kali tidak akan mengalami kehancuran. Apalagi
Apalagi saudara tentu tahu saya itu tidak punya pendidikan teologi sama sekali. Tapi kenapa orang kok sampai hari ini masih mau mendengar khotbah saya? Bagi saya itu sebuah mujizat. Amin. Karena di luar sana banyak pendeta-pendeta yang pintar-pintar, titelnya panjang-panjang. Sementara saya tidak punya titel. Sekolah teologi 1 jam saja seperti apa? Nggak pernah. Tapi saya bersyukur orang masih mau dengar. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya mau belajar. Saya harus mengambil satu tekad. Aku mau menyampaikan materi firman yang berbeda dengan pendeta lain. Saya buka wawasan supaya jemaat menjadi jemaat yang pandai, jemaat yang berhati-hati, jemaat yang selalu waspada dalam menghadapi segala kemungkinan. Karena sekarang ini segala sesuatu bisa datang secara mendadak. Apakah itu hal-hal yang sifatnya mujizat maupun hal-hal yang sifatnya bencana. Tapi sekali lagi, apapun dan siapapun yang datang, selama kita pegang teguh tangan Bapa Yahweh, maka yang ada selalu Tuhan berikan keamanan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah diceritain oleh salah satu jemaat yang justru bukan dari kehilangan kami. Dia bercerita, aduh jemaat di tempat saya itu isinya hutang piutang. Nanti giliran saatnya bayar gak bisa bayar, wah marah-marah. Ada yang keberat meja, padahal di dalam kehilangan. Kalimat kata-katanya kasar. Ya ini yang seringkali saya nyebutnya dalam bahasa Jawa itu soleman. Nek utang kesol nek bayar eman itu soleman namanya. Tapi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh dijauhkan dari hutang karena hidup saudara pasti diberkati dengan limpah. Itu doa saya. Saya ingin jemaat di tempat ini tidak ada yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi yang ada di atas garis kekayaan. Amin. Dan saya percaya itu. Yang penting kita andalkan Tuhan. Memang tantangan selalu ada, it's okay. Tapi selama kita tetap berpegang teguh kepada Bapa Yahweh, semuanya pasti terjadi. Mujizat besar. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita semua yang ada di tempat ini, apakah itu jemaat maupun gembala, jangan ada satupun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang perlu diunggulkan. Apalagi seperti saya yang gak punya kepandaian apa-apa. Apa yang bisa saya unggulkan? Tidak ada. Saya hanya berpikir, saya melayani, saya menyenangkan hati Bapa. Dan sekali waktu kelak ketika Yeshua HaMashiach datang untuk yang kedua kalinya, saya menyongsong Tuhan di awan-awan yang berbaik. Amin. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu saya naikkan tiap-tiap malam. Saya katakan Bapa Yahweh berkati umat-umat. Karena kami ingin di tengah-tengah kondisi keadaan yang carut-marut perekonomian ini, hal itu tidak akan menimpa umat-umat Bapa Yahweh. Karena apalagi kalau sudah menyangkut masalah perut, kadangkala orang kalau kecewa bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Ya, saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa semakin hari, semakin dekat, semakin mengasihi satu dengan yang lain.
Jadi jangan ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya merasa aku lebih hebat di sini, tidak ada. Yang hebat di sini hanyalah Bapa yang ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus punya komitmen. Coba saudara ambil komitmen berkata begini, Tuhan, minimal dalam 1 tahun saya akan bawa 1 jiwa. Kalau saudara lihat di sini misalnya 100 orang, nggak usah 100 50 saja. 50 masing-masing punya komitmen. Maka tahun yang kedua, kalau 1 orang bawa 1 jiwa, berarti tahun kedua sudah berapa? 100. Nah sekarang sudah 100. Tahun ketiga masing-masing bawa 1 jiwa, jadi berapa? Jadi 400 ya, betul enggak? 200 ya, karena ada 50 ya. Jadi 200. Dan kalau itu terus dilipat gandakan, kalau Yesus belum datang dalam waktu 5 tahun tempat ini tidak akan. Bahkan saudara pindah ke tempat yang baru, milik sendiri. Ya. Kita harus pahami itu Bapak Ibu. Jadi ayo malam ini berani ambil komitmen dengan berkata, Tuhan, aku mau ambil komitmen dalam tahun ini juga. Atau saudara start hari ini. Ini adalah bulan November. Sampai nanti November tahun depan, saya harus bawa 1 jiwa. Syukur-syukur kalau saudara bisa bawa 2, 3, atau 10 jiwa. Kemudian yang juga tidak kalah penting, masing-masing jemaat bersatu dalam doa. Karena kita harus tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup bagi umat Tuhan. Saya sendiri sudah ngajarin ya, bagaimana kita bermeditasi, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita meraih melalui hukum bawah. Jalani saja hidup ini dengan percaya. Karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi suatu anugerah yang sangat besar. Oh ya, kalau saya boleh tanya, tolong dijawab ya saudara. Dulu kan kita nggak di sini, di hotel ya. Ketika kita ada di sini, menurut saudara semakin jauh atau semakin dekat? Semakin dekat ya. Wow, haleluya. Wow. Iya, benar. Semakin dekat ya. Iya. Jadi lebih nyaman di sini ya. Iya. Saya percaya Bapak Yahweh punya rencana yang indah untuk kita semua. Andai kata semakin jauh pun, toh kita masih bisa menjangkau dengan kendaraan. Bersyukurlah. Amin. Saya sering pelayanan sampai ke pedalaman. Kadang-kala untuk ibadah saja itu menempuh waktu yang sangat lama. Ada yang sampai 3 jam baru nyampe. Bahkan dulu saya pernah pelayanan di salah satu negara di Sabah, Malaysia. Ya, itu sampai ada orang yang ibadah 5 jam lamanya. Kita mungkin kalau ibadah sampai rumah nggak sampai 1 jam ya. Ya. Dan saya berdoa supaya semangat kita tetap menyala. Tunjukkan saat Yesus datang nanti, kita katakan, Tuhan, aku masih punya iman. Karena ada ayat firman Tuhan, jikalau anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Waktu kita tidak lama, Bapak Ibu. Saya sangat bersuka cita di hari ulang tahun pertama ini, saya bisa hadir di tempat ini. Sekalipun saya menyadari kehadiran saya ke sini juga, saya harus ekstra untuk memberikan
Minggu dan saya bersyukur kalau materi besok dan Minggu sudah selesai. Haleluya. Jadi saya bisa agak sedikit santai, saudara. Oleh karena itu kita perlu terus belajar. Saya sadari Bapak Gembala ini masih muda, ya. Tapi kalau masalah kepandaian, saya akui dia jauh lebih pintar dari saya, dan saya yakin akan semakin lebih sempurna lagi karena mau belajar. Saya juga lihat tadi pemain-pemain tamborin cantik-cantik dan lincah. Wow, nggak tahu latihannya di mana, ya. Tapi pintar-pintar ya, saya bersyukur. Ya, itu artinya apa? Bibit-bibit baru yang Bapak Yahweh hendak menyatakan kuasanya. Kemudian yang berikutnya, ini tidak istilahnya sangat penting juga ya, yaitu apa? Kita belajar menghindari kalimat dengan kata-kata yang kasar. Tidak boleh, saudara. Karena kalau orang itu kan nggak mesti ya, betul nggak mesti loh. Saya ambil contoh. Dulu pernah ada orang yang kepahitan dengan saya. Saya kan biasa setiap kali ibadah itu selalu berdiri di belakang ngasih jabat tangan. Nah ketika jabat tangan, orangnya ngajak ngomong, saudara. Sambil ngomong ya sudah, mereka jalan ke jabat tangan. Tapi kan konsentrasi saya ke sana. Orang bisa kepahitan. Pak Lukas jabat tangan nggak mulia wajah saya. Nah itu. Karena apa? Karena mungkin orang itu hatinya masih sangat sensitif. Tapi saya memaklumi. Yang jelas kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus selalu memiliki hati yang mudah memaafkan. Ini penting. Dan yang berikutnya saya sampaikan kepada Bapak Gembala di sini. Miliki keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan sekalipun itu berlawanan arus. Saudara bayangkan saya dulu jemaat begitu banyak 1.500, kalau saya khotbah begini saja di bawah saya ada orang duduk. Dan di situ saya dibuat sebuah tantangan berani atau tidak menyampaikan nama Bapak Yahweh. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih nyali besar untuk saya menyampaikannya. Sekalipun resikonya jemaat lari dari 1.500 tinggal 120. Itu baru nama Yahweh. Pada waktu masuk ke nama Yesua, terjadi lagi perahara. Dari 120 yang belum bertambah, ya, sudah kurang sekitar 26 atau 29. Dan celakanya lagi semua adalah pelayan panggung, pelayan-pelayan inti. Karena saya menyatakan terhidup mulai hari ini, kita harus panggil nama Yeshua HaMashiach. Jadi lengkaplah sudah, kita tidak panggil nama Arab dan Yunani. Saya menyingkap dengan ayunan Arab Yunani. Tetapi sayang sekali saat itu terjadi perahara. 26 keluar. Tetapi saya bersyukur Tuhan gantikan yang lebih muda, kepandaiannya tidak kalah dan urapannya luar biasa. Saat ibadah, waktu kami menyembah, hampir seluruh jemaat menangis. Hadirat Roh Kudus itu begitu kuat sekali. Dan di situ saya merasa diteguhkan. Saya katakan, Tuhan, sekalipun orang lari meninggalkan saya, tapi sekali-kali Engkau tidak meninggalkanku.
dan Kau selalu menjagaiku. Kehilangan ini milik-Mu Tuhan. Aku serahkan seluruh hidupku dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, saudara. Kemudian juga, kalau saya tadi lihat juga sudah bagus, artinya kehilangan ini disiplin dalam waktu. Saya sangat suka dengan kedisiplinan, saudara. Kalau saya ibadah, pasti minimal 15 menit sebelumnya saya sudah ada di dalam kehilangan. Saya sangat jarang terlambat, walaupun memang pernah terlambat beberapa kali, tapi itu sangat jarang. Dan kita harus selalu berpikir yang positif, jangan pesimis, yakin saja. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan jadi. Kalau saudara berpikir hal-hal yang buruk yang jadi. Tapi kalau saudara berpikir hal-hal yang positif akan jadi. Yang berikutnya, jangan overthinking atau ragu-ragu, itu juga tidak boleh. Overthinking itu istilahnya pikirannya terlalu tenang sehingga orang jadi ragu. Ada baiknya sekali waktu saudara liburan. Ya, kami sudah terbiasa dari dulu ya, khususnya orang-orang pastori itu setahun sekali mesti keluar. Kita jalan-jalan cari udara segar, kita kumpul rame-rame bersenda gurau. Jadi sangat menyenangkan. Kemudian yang berikutnya yaitu jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang. Ingat Bapak Ibu, setan itu kadang-kala menyusup dengan menggunakan orang lain yang ngobok-ngobok, memfitnah si A, si B, si C dan sebagainya. Jangan kita dengar. Kita harus punya komitmen bahwa kami bersatu di sini dalam hukum kasih. Dan saya percaya kalau materi ini saudara praktekkan semua, saya yakin 1000% kehilangan ini pasti bertumbuh dengan besar. Ya, boleh bertepuk tangan. Kemudian yang terakhir, jangan kita menjadi sombong jikalau kita berhasil. Ingat bahwa bencana itu bisa datang setiap waktu. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, Bapak Ibu. Yang penting kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Hati saya, sekalipun saya jarang ke sini, tapi saudara ada dalam hati saya. Saya selalu berdoa supaya Bapak Ibu diberkati. Bukan cuma diberkati secara materi, tetapi saudara diberkati juga secara rohani. Saya berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Saya yakin Bapak Gembala bersama jemaat bisa bersama-sama memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Bapak Yahweh. Sejahtera untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang saya sampaikan malam hari ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, sehingga tempat ini bertumbuh luar biasa. Amin. Kami berdoa untuk Bapak Gembala bersama istri dan seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan bentengi mereka semua, lindungi mereka. Kami percaya malam hari ini sekalipun Engkau tidak kelihatan mata, tetapi Engkau ada di sini. Terima kasih Bapak Yahweh.
Torehkanlah apa yang telah kami bagikan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Waktu saya serahkan ke Pak Gembala. Haleluya. Saudara kami. Amin. Terima kasih. Baik. Diberkati semua. Amin. Amin. Diberkati ya. Baik. Yang ulang tahun di bulan ini boleh maju ke depan, kita doakan. Bulan apa ya? November ya. Tanggal 1 sampai 30 November. Doakan langsung yang hari ini bujolan. Baik, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami kasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan November. Bapak Yahweh, berkatilah mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan dibuatlah Engkau menjadi berhasil. Berikanlah kado istimewa untuk mereka Tuhan. Yaitu doa-doa yang selama ini belum Tuhan jawab. Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Sehingga menjadi kado istimewa untuk mereka. Biarlah Bapa Yahweh selalu melindungi, menyatakan kuasa atas kehidupan mereka semua. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kesuksesan, keberhasilan, kesehatan, damai sejahtera menjadi milik umat-umat-Mu semua yang berulang tahun saat ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Selamat Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Papi. Baik, setelah 1 tahun kita bersyukur Bapak yang membawa sampai saat ini, keluargaku, Bapak Ibu Saudara, kita rindu memberi kenang-kenangan buat Papi Mami buat Ujian juga dan ujian sama Cik saya bersyukur, terima kasih support doa, support semuanya buat Kehila Jogja. Boleh kami persilakan Papi depan untuk menerima kenang-kenangan dari jemaat Jogja. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak pernah menduga akan dapat hadiah seperti ini. Kalau saya bisa dapat seperti ini, apalagi Bapak Yahweh, pasti akan membantu. Saya atas nama pribadi dan istri saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Baik. Kita puji lagi ya. Siapa yang mau puji Tuhan lagi? Siapa yang mau puji Bapak Yahweh lagi? Oke. Baik. Ada persembahan pujian. Baik, hari ini kita akan dengar talenta-talenta yang Tuhan kasih untuk kota Yogyakarta. Ini ada persembahan lagu dari saudara kita Daud Eki dan Erwin ya. Ini lagu ciptaan Eki sendiri bersama Tuhan.
Oke, baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berterima kasih karena kehilat ini 1 tahun sudah. Kami percaya Kau akan sekalipun 1 tahun, tapi Kau akan bikin kehilat ini terus semakin dewasa. Amin. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang. Jaga lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Yevareke ka Yahweh wa yushereka. Amin. Kebihirosa. Yahweh tandau ereka wihuneka. Amin. Kebihirosa. Yahweh panau ereka wa yashereka. Shalom. Amin. Kebihirosa. Baru kata Pak Yer, baru kata besar. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baru peripit kau lihat maka ufri pahen tekasikan ala peka weskerotoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru anak kau misyatika, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baru ata mawai kau baru ata bersetrika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baru ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Vaed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Baik, Dipersilakan duduk dulu. Ada